Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara penggunaan rumus-rumus atau formula-formula pada Microsoft Excel yang sering kali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, rumus-rumus yang akan saya jelaskan penerapannya di sini adalah sum, kemudian ada average, ada count, ada absolute, ada COUNTIF, ada aritmatika, ada statistik, ada if, kemudian SUMIF, kemudian ada VLOOKUP dan VLOOKUP, kemudian proper, lower, upper, concatenate, left, mid, right, ada len, ada juga round. Nah, ini adalah rumus-rumus yang sering kali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari pada Microsoft Office Excel. Ya, sebelum kita mulai, silahkan jangan lupa klik tombol like pada video ini, kemudian subscribe pada channel ini, dan share jika diperlukan. Jangan lupa juga bunyikan lonceng agar selalu dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah untuk sum. Sum itu digunakan untuk menjumlah sekelompok data. Di sini ada nilai. Misalkan kita akan menjumlahkan data nilai tersebut, berarti setiap rumus diawali dengan tanda sama dengan. Ya. Di sini saya beri tanda sama dengan, lalu kemudian tekan formulanya yaitu sum, kemudian selalu juga setelah ada formula terketik diawali buka kurung. Ini setiap rumus seperti itu, sama dengan formula buka kurung. Lalu kita blok data nilai yang akan kita hitung, tutup kurung, kemudian enter. Ya. Terlihat di sini datanya adalah 804 adalah hasil jumlah dari seluruh nilai tersebut. Ya, berikutnya rata-rata atau average, sama seperti tadi ya. Caranya tinggal diklik sama dengan average, kemudian kurung buka, blok, kemudian tanpa tutup kurung di enter pun juga bisa. Ya, berikutnya count. Count ini untuk menghitung datanya, bukan nilainya. Jadi di sini misalkan count untuk menghitung jumlah siswanya, dan yang dihitung di sini adalah data berupa angka. Kalau data berupa teks seperti nama siswa ini tidak bisa terhitung oleh fungsi count. Jadi hanya terhitung yang data berupa angka atau number. Nah, di sini ada kuantitasnya atau count-nya, perhitungannya adalah 10 data. Itu count. Kemudian sekarang absolute. Absolute di sini adalah untuk mengunci sebuah sel supaya nanti ketika autofill itu tidak ikut tergeser data yang di blok pada formula. Jadi misalkan seperti ini. Kalau kita menghitung di sini ada harga monitor itu adalah $56 dan $1 misalkan ini 14.100 rupiah. Maka di sini cara mengalihkannya adalah cukup dengan rumus sama dengan, kemudian klik harga dolar, dikalikan itu dengan tanda bintang, kemudian klik harga dolar atau rupiahnya. Nah, kemudian di enter. Itu sudah selesai, dan yang ini bisa dipilih menjadi counting ya supaya ada rupiahnya. Kalau ingin menambahkan desimal, di sini bisa ditambahkan 2 kali, diklik untuk increase desimal. Ini untuk mengurangi, ini untuk menambahkan. Ya, ini jika misalkan kita gunakan autofill, di drag seperti ini tidak akan berhasil pada sel-sel berikutnya. Kenapa? Karena kita cek saja ya, di double klik di sini yang terblok adalah sebelah kiri dan rupiahnya ini. Karena tadi kita drag ke bawah, maka itu akan mengikuti. Ini pun akan mengikuti sebelah kirinya, dan di sini akan ikut turun ke bawah. Nah, supaya tidak turun ke bawah seperti itu, maka kita gunakan absolute tadi, sama dengan kita klik harga dolarnya dikali dengan $1 adalah 14.000. Nah, yang ini kita beri tekan F4. Nah, jadi otomatis di sini sudah ada simbol dolar B $5. Tadinya kan B5. Setelah itu tekan enter, kemudian kita klik, sekarang kita drag. Nah, semuanya sudah benar, tidak ada yang salah.
Begitu juga misalkan dalam perhitungan perkalian ini antara baris dengan kolom, misalkan sama dengan baris kedua dikali kolom, misalkan yang ini sama dengan baris kedua kemudian dikali dengan kolom yang sebelah sini. Nah, enter. Ini kalau di drag langsung seperti ini tidak akan benar ya, karena yang ini 2 kali 2 harusnya 2 kali 3, di sini 6. Nah, kita mau kunci yang mana? Misalkan dikunci yang ini, berarti yang ini harus diberi F4 sama dengan 2 F4 dikali dengan yang ini, enter. 2 kali 2. Sekarang kalau kita drag, ya benar ya, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10. Ini kalau baris kali kolom. Ini juga sama, berarti sama dengan, kemudian klik ininya, kemudian tekan F4 pada keyboard, kemudian bintang, klik kolomnya. Nah, ini tinggal di drag ke samping, atau ngedragnya nanti terakhir juga boleh, misalkan seperti ini ya. Ini belum di drag misalnya, kita baru nulis rumusnya saja, sama dengan klik F4 bintang, klik sel yang akan dikalikan, enter. Yang ini juga sama dengan klik, kemudian F4 kemudian bintang, klik yang ini, enter. Ya, sekarang kita blok ke 4 sel tersebut yang sudah ada formulanya. Arahkan mouse-nya pada pojok kanan bawah seperti ini. Tadinya kan plus besar jadi kecil. Nah, kita klik, tahan, geser ke kanan. Nah, lepas. Nah, sekarang selesai. Coba kita cek kebenarannya. 5 kali 2 10, 4 kali 4 16. Ya, 16 ini ya. 3 kali 5 15. Semuanya betul. Itu fungsi absolute. Berikutnya fungsi COUNT-IF. Nah, COUNT-IF ini sama kayak tadi kan count saja ya. Count yang tadi hanya menghitung data, tidak mengandung kriteria. Nah, sekarang kita akan menghitung data yang ada kriterianya. Misalkan kriterianya di sini adalah P dan L. P itu perempuan, L itu laki-laki. Nah, kita akan menghitung jumlah laki-laki. Jika datanya ini ada ratusan, kalau kita hitung satu persatu itu akan sangat memakan waktu dan butuh ketelitian, bahkan mungkin bisa salah. Tapi kalau pakai fungsi misalkan begini, sama dengan COUNT-IF, kemudian kurung buka, kemudian kita blok. Di sini ada keterangan rank terus titik koma kriteria, ya, sama dengan COUNT-IF kurung buka. Kita blok ranknya dulu, ini di blok. Nah, terus kriterianya adalah yang kita hitung laki-laki, berarti L. Diawali tanda petik 2, kemudian huruf L besar, tanda petik 2, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, kita lihat L-nya ada 1, 2, 3, 4. Sekarang yang P, berarti langkahnya juga sama dengan COUNT-IF kurung buka. Kita blok dari atas sampai bawah. Ini di blok dulu, ini adalah ranknya, maaf. Nah, terus kemudian titik koma, kriterianya adalah tanda petik yang kita hitung jumlah P-nya. Tanda petik, terus tutup kurung, lalu enter. Nah, P-nya ada 6. Ya, itu COUNT-IF. Misalkan untuk data lain juga, di sini ada jumlah kehadiran, misalkan laporan pembayaran honor pekerja kontrak. Nah, di sini ada absensi Senin sama dengan Sabtu. Yang hadir di sini ditandai dengan huruf X, yang tidak hadir atau yang absen ditandai strip. Untuk menghitungnya berarti bisa dengan sama dengan, kemudian COUNT-IF, ya, lalu kita blok sel ranknya Senin sampai dengan Sabtu, titik koma. Untuk yang hadir pakai huruf X, berarti tanda petik X, tanda petik kurung tutup, enter. Nah, untuk uang honor juga sama, kita juga bisa gunakan fungsi absolute tadi, berarti sama dengan kita klik jumlah hadirnya dikalikan dengan honor hariannya. Nah, honor harian tersebut diberi F4, kemudian enter. Sekarang jumlah absen, artinya jumlah yang tidak hadir, berarti sama dengan kita gunakan COUNT-IF kurung buka, kita blok dari Senin sampai dengan Sabtu, titik koma, kriterianya adalah tanda petik strip tanda petik.
tutup kurung, enter. Nah, benar ya. Di sini X-nya ada 5, hasilnya hadir 5 kali, tidak hadir 1 kali. Nah, kalau ini sudah betul semuanya, kita blok saja pada sel yang sudah diberi rumus ini, tiga-tiganya. Kemudian arahkan ke pojok kanan bawah sampai plusnya muncul yang hitam. Kita drag ke bawah, kita lepas. Nah, sudah selesai semuanya. Jika ada sel yang seperti ini berarti hanya kurang lebar saja pada kolomnya. Kita bisa lebarkan di sini. Nah, nanti akan muat. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk misalkan total upah mingguan. Berarti ini pakai rumus yang tadi pertama, yaitu sum kurung buka, kita blok, enter. Ya, itu count if. Kemudian aritmatika. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ini cukup dengan sama dengan kita klik apa yang mau di soal. Misalkan ini adalah X, ditambah berarti pakai simbol plus, kemudian Y, ditambah lagi simbol plus, Z, kemudian enter. Kalau yang ini berarti sama dengan Z dikurangi berarti strip, kurangi Y, kurangi X. Kemudian kalau ini perkalian berarti sama dengan X dikali itu pakai bintang, dikali Y, kemudian dikali lagi Z. Nah, kalau ini berarti sama dengan Z dibagi-bagi itu pakai garis miring, bagi Y. Ini misalkan enter. Nah, jika udah ketemu semua, kita blok, kita arahkan mouse-nya di pojok kanan bawah seperti ini, kemudian double klik, nanti akan selesai semuanya tanpa mengetik rumus secara berulang. Ya, kemudian statistik. Ini fungsinya sudah di awal tadi, ada total. Total itu menggunakan rumus sum ya. Berarti kita gunakan rumus sum kurung buka, kita blok dari atas sampai bawah, kemudian enter. Terkecil berarti kita gunakan sama dengan min kurung buka, kita blok sampai dengan galuh ya, enter. Terbesar berarti yang ini terbesar sekarang sama dengan max kurung buka, kita blok dari atas sampai bawah, kemudian enter ya. Kemudian rata-rata berarti yang tadi, yaitu average kurung buka, kita blok rata-rata nilainya, enter ya. Kemudian jumlah siswa berarti tadi yang count sama dengan count kurung buka, kita blok dari sini sampai sini ya, enter. Nah, jumlah siswanya ada 9. Standar deviasi ini untuk menghitung deviasi, standar deviasi ya, berarti pakai sama dengan stdev ya. Kemudian kita blok dari atas sampai galuh, kemudian enter. Nah, ini standar deviasinya. Untuk pembulatan bilangan kita bisa gunakan yang tadi, increase dan decrease desimal yang di sini. Nah, seperti itu supaya lebih ringkas. Berikutnya adalah fungsi if. Nah, fungsi if. Kita fungsi if yang ini dulu, misalkan di sini ada jumlah rata-rata keterangan. Misalkan jumlah kita gunakan sum. Sum itu yang tadi ya. Tadi kan dari bawah, sekarang dari sampingnya. Berarti kita jumlahkan ke samping seperti ini. Enter. Kemudian ini bisa di double klik. Rata-rata berarti sama dengan average. Kemudian kita blok. Enter. Nah, keterangan. Keterangan di sini adalah untuk keterangan diisi L atau TL. Lulus atau tidak lulus. Dengan fungsi if, standar kelulusannya adalah 6,5. Artinya kalau 6,5 berarti lulus. 6,5 ke atas ya, berarti 6,5 ikut. Tapi kalau di bawah 6,5 di TL atau tidak lulus. Berarti keterangan di sini adalah sama dengan, kemudian klik pada if dulu ya, kemudian kurung buka. Nah, logical testnya berarti adalah jika rata-rata lebih dari sama dengan 6,5 maka lulus, seperti itu ya. Nah, itu logical testnya adalah rata-rata lebih dari sama dengan 6,5. Kita kasih tanda titik koma. Lalu di sini ada pilihan atau keterangan value if true.
nilai jika benar. Jika logikanya ini benar, maka munculnya apa gitu ya. Munculnya adalah L. Tanda petik seperti tadi, titik koma. Sekarang berikutnya value if false. Jadi nilai jika salah, berarti yang berikutnya yang tidak lulus. Ya, seperti itu. Setelah selesai tutup kurung, kemudian enter. Nah, seperti itu. Di sini masih 6,47, maka dianggap tidak lulus. Ya, untuk ke bawah seperti tadi kita bisa blok, kemudian taruh ke bawah sini, kita drag ke bawah, lepas. Ya, nanti otomatis muncul semuanya. Itu fungsi if. Bisa juga if-nya ini hanya dua kemungkinan ya, L dan TL. Sekarang dengan berbagai kemungkinan, seperti ini misalkan. Pada fungsi if ini, jika A nanti munculnya laptop, jika B komputer, jika C printer. Maka di sini ada if yang bertingkat, ya, seperti ini. Sama dengan pertama tekan if kurung buka. Nah, logical testnya berarti jika kode barang di sini adalah sama dengan tanda petik A gitu ya. Nah, terus titik koma, maka munculnya nanti di sini keluarnya adalah tulisan sesuai dengan yang ada di bawah sini, laptop. Sesuai soal. Tanda petik dulu ya untuk kalimat atau kata. Tanda petik. Lalu titik koma. Kemudian kita ketik lagi if kurung buka, logical test lagi. Jika yang ini sama dengan tanda petik B titik koma, maka munculnya yang B adalah komputer. Berarti tanda petik komputer. Tanda petik lagi titik koma. Lalu jika ya, berikutnya jika berarti if ya. If kurung buka. Sekarang jika kode barangnya adalah sama dengan tanda petik C seperti ini ya, titik koma, maka munculnya adalah ini printer ya. Berarti di sini printer. Diberi tanda petik. Lalu kita beri kurung tutup. Ini untuk yang pertama. Kurung tutup lagi untuk yang kedua, kurung tutup untuk yang ketiga. Jadi ada 3 kurung tutup. Ya, kita enter. Nah, ini muncul laptop. Di sini kalau kita ganti B, harusnya munculnya adalah komputer. Ya, betul ya. Kemudian kalau kita ganti C, bentar, ini ada yang keliru. Nah, ini ada kekeliruan. Jika di C ada kekeliruan, kita coba buka lagi di sini. Oh ya, ini tadi terketiknya ada if dulu ya. Harusnya sama dengan dulu. Ini kita hapus sama dengan if. Seperti itu, kemudian enter. Kita enter. Ini nggak ada sama dengannya ya harusnya ya. Ya, kita hapus. Harusnya titik koma if ya, enter. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada kesalahan sedikit ya. Ya, kita cek lagi. A laptop, B kemudian di sini ada komputer, ada printer ya, munculnya seperti itu. Kita bisa double klik di sini, nanti muncul semuanya. Harga satuan berarti juga sama seperti tadi, sama dengan if pertama kurung buka, logical testnya adalah kode barang sama dengan A, kemudian titik koma, nanti munculnya di sini di soal adalah 6 juta, berarti 6 juta, kemudian titik koma, kemudian berarti if lagi kurung buka, kode barang sama dengan tanda petik B, maka di situ 4.500.000. Titik koma lagi, kemudian if kurung buka, lalu kita klik ke kode barang sama dengan tanda petik, berarti yang ini yang C, lalu titik koma, harganya 600.000. Nah, kemudian tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung. Karena ada 3, kita enter. Nah, nanti muncul seperti itu, kita drag. Nah, nanti semuanya sudah terisi otomatis sesuai dengan kode yang di sini. Kalau kita ganti A,
maka di sana ada berubah 6 juta. Kalau kita ganti B berubah 4.500.000 sesuai dengan fungsi if yang kita masukkan. C 600.000. Total harga ini hanya sama dengan jumlah barang dikalikan dengan harga satuan. Enter. Kemudian kita bisa arahkan ke pojok, double klik, selesai. Kemudian ada if, ada sum if. Sum if itu digunakan untuk menjumlah tapi hanya dengan kriteria, misalkan hanya menjumlah speaker yang terjual. Nah, di sini speaker 22 ditambah dengan speaker ini 9, harusnya ada 31. Ya, speaker hanya ada 2 ya. Ya, kita coba ya, kita gunakan rumus sum if sama dengan sum if kemudian kurung buka, kita blok ranknya. Nah, yang ini dulu ya. Nah, lalu titik koma dulu. Kriterianya adalah kita mau menghitung speaker, berarti tanda petik, kemudian speaker, tanda petik, titik koma, kita blok rank jumlahnya. Ya, kemudian enter. Nah, betul ya, 22 tambah 9, 31. Ya, untuk yang bawah juga sama dengan sum if, kita blok rank barangnya, titik koma, kriterianya apa? Mouse, berarti mau tanda petik dulu, mouse, tanda petik lagi, titik koma, kita blok jumlahnya. Lalu sama dengan sum if lagi, kurung buka, rank barangnya kita blok, lalu kita titik koma, tanda petik, kemudian headset. Hati-hati di sini penulisannya harus sama dengan yang ada di tabel. Kemudian titik koma, kita blok jumlahnya. Ya. Seperti ini ya. Jika di sini misalkan headsetnya ada yang spasi saja ya. Nah, ini akan tidak terhitung karena di sana tidak ada spasinya di rumusnya. Jadi ini harus benar-benar sama antara rumus dengan yang tertulis di sini. Keyboard sekarang ya sama dengan sum if kurung buka, kita blok, kemudian titik koma. Kriterianya adalah keyboard, dari tanda petik keyboard, nah kemudian tanda petik lagi titik koma, blok jumlah yang terjual, enter. Ya, seperti itu. Lanjut lagi, sekarang VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya, di sini ada tabel gaji, ada tabel potongan pajak. Nah, gaji ini akan muncul di sini dengan golongan, di sini sudah ada 1A, 1B, 1C. Nah, gaji pokoknya berdasarkan tabelnya di sini adalah 1A adalah 125.000, tunjangan 85.000, transport 100.000. Ini misalkan ya. Misalkan di sini gaji pokok punya 1A, berarti kita gunakan fungsi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP kemudian kurung buka. Ya, seperti ini VLOOKUP kurung buka. Lookup value-nya berarti yang golongan ini. Terus ada titik koma lagi. Di sini tabel array, tabelnya berarti masuk ke sini. Nah, V itu vertikal. Jadi yang dihitung kalau vertikal kan berarti dari atas ke bawah. Nah, berarti ini yang dihitung adalah kolomnya. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Nah, ini tabelnya juga harus diberi F4 seperti ini. Setelah ngeblok tabel, jadi tekan F4, titik koma, kolom indeksnya adalah, nah, gaji pokok berarti kolom kedua. Berarti di sini kolom kedua, titik koma, kemudian kita pilih false, tutup kurung, enter. Nah, betul ya. Tunjangan berarti sama VLOOKUP, kurung buka, golongannya, titik koma, tabelnya kita blok, kemudian F4, ya, terus langsung titik koma lagi, kolom yang ketiga, titik koma, kemudian false, enter. Transport berarti sama dengan VLOOKUP, kurung buka, klik golongan, titik koma, tabelnya kita blok, ya. Setelah di blok tabel langsung tekan F4, lalu titik koma. Di sini kolom transport itu kolom keempat, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini tekan 4, lalu titik koma, false, tutup kurung, enter. Ya, pajak berarti di sini kita perhatikan ada tabel potongan pajak. Nah, kalau yang ini mendatar ya, horizontal, berarti kita pakainya horizontal, pakainya HLOOKUP. Jadi sama dengan
Nanti pajaknya berarti kita lihat golongannya di sini untuk 1A, berarti VLOOKUP dulu ya, sama dengan VLOOKUP kurung buka, kita klik golongannya, titik koma, kita blok tabelnya, tekan F4, titik koma. Nah, ini berarti pakainya ngitung baris. Ini baris pertama, baris kedua. Kita mau mengeluarkan baris kedua, berarti di sini row index number-nya adalah angka 2, titik koma, baru false, tutup kurung, enter. Nah, gaji bersih berarti di sini sama dengan total gaji ya. Sorry, ini total gajinya harusnya dihitung sama dengan ini ditambah ini tambah ini. Bisa seperti itu, bisa juga sama dengan sum kurung buka, kita blok tiga-tiganya, enter. Gaji bersih berarti sama dengan total gaji dikali dengan pajak, enter. Maaf, gaji bersih berarti di sini sama dengan ini ya, dikurangi dengan tutup kurung total gaji dikali dengan pajak, seperti ini ya, kemudian enter. Nah, jadi inilah gaji bersihnya, yaitu total gaji dikurangi pajaknya 0,02%. Nah, ini kalau untuk membuat ini menjadi rupiah seperti tadi, hanya tinggal diklik blok, kemudian pilih ke accounting ya, bisa ditambahkan desimalnya. Ini juga sama, pilih accounting tambah desimal. Nah, ini semua rumus sudah selesai, kita bisa blok semuanya seperti ini. Nah, lalu kita bisa arahkan ke pojok sini, kita double klik. Nah, otomatis semuanya sudah terisi tanpa mengetik rumus ulang. Kemudian sekarang proper. Nah, proper itu berfungsi untuk membuat sebuah kalimat atau teks itu menjadi huruf depannya setiap kata atau setiap suku kata itu menjadi kapital. Contoh begini. Ini data dan tulisan seperti ini. Kita ubah menjadi besar kecil sama dengan proper kurung buka, kita klik sel yang mau diubah, tutup kurung, enter. Nah, jadi setiap suku kata huruf depannya besar. Kemudian lower itu berarti bisa dari besar ke kecil semuanya, atau dari yang seperti ini menjadi kecil semuanya, sama dengan lower kurung buka, klik ini ya, tutup kurung, enter ya. Itu bisa digunakan misalkan dalam pengambilan data, misalkan ini ya, ini ada absensi, ini hurufnya besar semuanya. Misalkan di sini mau saya ubah menjadi kecil semuanya, sama dengan lower kurung buka, kita klik enter. Nah, ini kecil semuanya ya, tadinya besar jadi kecil semua. Atau bisa juga besar kecil, proper kurung buka, kita klik selnya, enter. Nah, di sini kita tinggal drag saja ke bawah sampai dengan selesai, misalkan seperti ini. Nah, otomatis sekarang hurufnya besar kecil ya. Tadinya kapital semuanya, sekarang jadi besar kecil. Nah, ini sangat memudahkan dan praktis jika ingin mengubah seperti itu. Ya, berikutnya kalau upper berarti untuk memperbesar atau membuat kapital semua. Upper kurung buka, kita klik ini, enter. Nah, ini jadi kapital semuanya. Kemudian ada concatenate. Ini fungsinya untuk menggabungkan setiap kata pada sel yang diblok atau yang dipilih. Jadi sama dengan misalkan ketik rumusnya adalah concatenate ya, kemudian kurung buka, kita klik yang ini, kemudian pakai kontrol juga bisa, tekan Ctrl ditahan, kemudian enter. Nah, tapi di sini tidak ada spasinya ya. Nah, kita modifikasi. Jadi setelah titik koma kita beri tanda petik, kemudian spasi, tanda petik, terus titik koma. Ya, ini setiap itu diberi seperti ini.
tanda petik, titik koma. Di sini juga sama, tanda petik, spasi, titik koma, kemudian enter. Nah, jadi seperti itu. Dari yang setiap ini terpisah, ini digabung dan sudah ada spasinya. Itu concatenate. Kemudian ada left, mid, right. Misalkan ini left digunakan untuk mengambil beberapa suku kata atau suku huruf di setiap kata. Misalkan dari sebelah kiri, tapi ya left itu mengambil beberapa huruf dari sebelah kiri sebuah kata. Misalkan seperti ini. Sama dengan left kurung buka, klik teksnya, ya, kemudian 6 karakternya, titik koma. Mau diambil berapa karakter? Misalkan diambil 4 karakter, berarti nanti yang terambil adalah jati. 4 misalkan, enter. Nah, seperti itu. Mid itu untuk mengambil kata di tengah. Sama dengan mid. Nah, di sini ada teksnya dulu, klik. Kemudian di sini ada start number, berarti dimulai dari karakter keberapa. Misalkan diambil dari 1 2 3 4 5, berarti dari L. Misalkan dari karakter 5, kemudian titik koma. Di sini ada 6 karakter. Jumlah karakternya mau diambil berapa? Misalkan 3. Berarti nanti yang diambil dari L sampai 3 berarti LAW, law, tutup kurung, kemudian enter. Nah, itu mid. Sekarang kalau right, berarti sama dengan right, ya, tutup buka kurung. Kita klik teksnya, titik koma, langsung jumlah karakternya. Misalkan ambil 4, enter. Nah, yang diambil sebelah kanan tapi 4 huruf. Berikutnya len. Len itu adalah untuk menghitung jumlah huruf yang ada di sebuah teks atau karakter pada teks atau kalimat. Jadi seperti ini, misalkan sama dengan ketik len kurung buka, kita klik teksnya, enter. Nah, di sini ada 10 huruf yang terhitung atau 10 karakter. Spasi pun juga terhitung pada rumus len ini. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir adalah round. Round ini digunakan untuk pembulatan sebuah data berupa angka, ya. Misalkan di sini ada sama dengan round kurung buka, kita klik datanya, titik koma, digit numbernya misalnya mau diambil pembulatan 3 angka di belakang koma, maka nanti munculnya 3 angka. Kita ganti misalkan jadi 2 angka, maka berubah jadi 2 angka. Ya, seperti itu. Itu semua rumus sudah dipraktekkan penerapannya. Untuk penggunaan dalam aplikasi mungkin bisa bermacam-macam masalah, nanti tinggal menyesuaikan. Baik, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa klik like serta subscribe pada channel ini, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.